Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Pojian, podcast kajian. Dimana kali ini bakal ngebahas tentang Napaktilas 12 Mei dan kita udah datang guest star nih yang dimana merupakan abang kita dari Universitas Trisakti yang bisa dibilang abang ini tuh udah terkenal banget nih di Trisakti karena abang ini merupakan mantan dari presiden mahasiswa periode 2019-2020 ya Bang. Iya. Dan abang ini merupakan Bang Dino Adriansa dari Fakultas Teknik Industri tahun 2015. Siap, gue mau terbang dulu nih dari puji-puji nih. Terkenal ya, aduh ampun. Iya, masa kalian bisa cek Instagramnya Bang Dino. Bang Dino udah centang biru nih Bang. Waduh, makin terbang lagi gue. Iya. Thank you. Pujian ya. Iya, Pojian, podcast kajian. Jadi ini merupakan suatu produk dari BPHMJ Manajemen Bang, di mana kita memberikan suatu kajian tapi bukan dalam bentuk tulisan doang, tapi dalam bentuk fisik kayak gini Bang, kayak video-video kayak gini, podcast kayak gini. Keren. Iya, sebelumnya perkenalkan dulu nama gue Nanda Fadli. Di sini gue selaku MC yang bakal ngebimbing acara ini hingga 15 menit ke depan. Jadi langsung aja kali ya Bang, kita berikan pertanyaan ke Abang. Siap, salam kenal semuanya teman-teman dari podcast kajian ya. Iya, podcast kajian. Ini jujur gue apresiasi banget sih karena jujur ya baru jurusan pertama sih yang gue tahu bikin podcast tentang 12 Mei. Iya Bang. Keren lah. Jadi salam kenal semuanya, gue Dino dari industri 2015. Jadi salam kenal semuanya. Ya mungkin ada beberapa Podcast yang keren lah. mungkin 2 hari enggak lah. Nah, mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama ya Bang, di mana Abang Dino bisa jelasin Bang kayak gimana sih kronologi sebenarnya dari 12 Mei ini menurut pandangan Abang, seperti Abang yang ketahui kayak gimana sih Bang? Iya, menarik ya. Ketika 12 Mei sampai sekarang pun ini berarti ke 23 tahun ya? Iya, ke 23 tahun. Belum juga tuntas, tapi masih sampai hari ini kita selalu bahas kan. Artinya ini menjadi sebuah perjuangan yang nggak berhenti gitu. Iya. Mau di berapapun yang akan kita selalu bahas sampai dituntas. Jadi kalau ngomong misalnya kronologi tentang 12 Mei, mungkin kapasitas gue nih sebagai mantan presiden mahasiswa yang pernah mempelajari juga, pernah memperjuangkan ini juga, gue coba sharing karena gue nggak ada di lapangan, gue sedang lapangan tuh baru 1 tahun, itu bahasanya gue masih baru belajar kencing kali ya. Iya. Masih kecil ya Bang. Masih kecil gitu, Iya. baru 1 tahun gitu. Cuma gue pengen coba sharing dari versi yang gue dapat, yang gue pelajari dan gue perjuangin. Jadi 12 Mei itu sebenarnya bukan sebuah momentum yang tiba-tiba, bukan sebuah momentum yang terkesan reaksioner, tapi ini ada sebuah planning, sebuah rencana yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa di Indonesia itu jauh-jauh dari hari sebelumnya. Bahkan kalau misalkan teman-teman mengikuti gitu, 12 Mei ini adalah sebagai sebuah puncak akumulasi gitu dari kekecewaan masyarakat Indonesia, dari kekecewaan mahasiswa Indonesia di Orde Baru. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman ikutin, kekecewaan tuh di daerah-daerah tuh udah berkali-kali gitu Nan. Kita tahu di Jogja meletus gitu kan, di Sumatera bergerak, di Bandung sangat luar biasa, dan 98 khususnya di bulan Mei itu ibaratnya kalau hutan ya, udah ada letupan-letupan api. Ketika ada angin kenceng, kebakaran. Jakarta itu yang ngebakar itu semua bahasanya. Jadi kronologinya itu sudah terjadi pemantiknya dari daerah-daerah. Jogja, Bandung, Surabaya, Sumatera bergerak ingin menurunkan rezim tetap karena dirasa rezim Orde Baru gitu kan. Iya, Bang. Secara perekonomian baik, tapi secara kebebasan, secara hak untuk berpendapat, hak untuk bersuara itu sangat minim. Bahkan kalau teman-teman tahu ada NKK-BKK, bagaimana aktivitas di kampus, di perkuliahan dibatasi untuk kita berorganisasi, banyak sekali. Jadi kita dibuat kenyang, dibuat tidak kelaparan, memiliki ekonomi baik, tapi kita tidak boleh bersuara, nggak boleh berpendapat. Iya Bang. Nah ini pemantiknya dari daerah-daerah dan puncaknya di bulan Mei di Jakarta. Saat itu Trisakti menjadi salah satu kampus pelopor dari perubahan dahsyat di negara kita, khususnya di reformasi ini. Di hari H ketika semua daerah sudah gonjang-ganjing, semua teman-teman di kampus-kampus yang ada di Indonesia sudah menanyakan gimana nih kelanjutannya, apa yang harus kita lakukan. Sedangkan kondisi politik, kondisi negara kita udah mulai nggak stabil. Trisakti mengambil putusan saat itu
untuk datang ke DPR RI dan menyampaikan aspirasi dari kawan-kawan. Supaya apa? Menenangkan emosi teman-teman, memberikan sebuah informasi, ada sebuah komunikasi yang muncul, ya kan? Dan akhirnya dibuat tuh konsolidasi di internal kampus dan dilanjutkan dengan ada mimbar bebas di hari H tanggal 12 Mei. Oh, di tanggal 12 Mei itu ya, Bang? 12 Mei karena saat Iya. itu goalsnya bukan untuk di 12 Mei karena goalsnya itu nanti gitu. Nanti ketika memang diresmikan dan diangkat kembali Pak Harto ketika memang dia akan menjadi presiden kembali, Iya, Bang. gitu kan. Ketika ada sebuah apa ya, jatuhnya kayak musyawarah ataupun sebuah keputusan di DPR dan itu pengen disampaikan di hari itu gitu. Tapi di tanggal 12 Mei Trisakti berinisiatif untuk menyampaikan dulu ke DPR RI. Makanya di tanggal 12 itu ada konsolidasi di internal, ada mimbar bebas sampai siang dan pasca zuhur baru berjalan. Long march dari Trisakti menuju DPR RI. Tapi jangankan sampai ke DPR RI, ketika sampai di kantor wali kota Jakarta Barat saat itu dihadang Sama polisi-polisi gitu, Bang? sama aparat, semua elemen yang menganggap ini akan membahayakan negara. Padahal maksud Trisakti adalah menyampaikan aspirasi dari kawan-kawan, membuat sebuah komunikasi supaya ada percakapan tumbuh, ya kan? Menyampaikan apa sih yang diinginkan oleh mahasiswa, diinginkan masyarakat. Dan ini juga aksi damai gitu. Bahkan kalau kita lihat di videonya ataupun kita lihat dari kajian cerita dari abang-abang semuanya ya, itu kita bawa bunga mawar gitu. Di depan itu menunjukkan bahwa memang ini adalah aksi damai gitu. Kita bukan anarkis, bahkan kita mau long march gitu. Iya. Itu long march artinya kan kita sudah berhitung kalau kita aksi yang tidak damai, lo akan habis di jalan. Akhirnya dicegat di Wali Kota Jakarta Barat dan ternyata di situ ada provokasi, ya kan? Sebelum provokasi itu ada negosiasi antara massa aksi dan juga aparat. Iya, kan? Bang. Sambil mengisi ada mimbar bebas. Tapi ternyata menuju sore tuh, menuju jam-jam asar ke maghrib lah, ada provokator, ya kan, dari kalangan atau dari basis mahasiswa dan juga basis kelompok dari aparat. Kita nggak tahu siapa. Intinya memprovokasi dengan lemparan-lemparan dan ucapan yang memprovokasi. Dan akhirnya itu menjadi sebuah kepecahan gitu. Yang tadi aksi damai jadi nggak karuan gitu karena kita terprovokasi gitu. Iya, Bang. Dan singkat cerita kondisi sudah tidak kondusif, masa aksi diminta tarik mundur ke kampus. Itu udah berceceran lah bahasanya. Masa aksi udah nggak satu komando, masa aksi sudah tidak satu border, tapi komandonya adalah pulang ke kampus karena ini udah nggak kondusif. Berjalan ke kampus sudah sampai menuju jam-jam maghrib ke malam, mulai nggak kondusif. Iya. Gitu. Aparat makin senonoh, tembakan gas air mata, tembakan peluru karet, itu di mana-mana. Dan akhirnya udah nggak kondusif, pintu gerbang Trisakti ditutup. Dengan harapan jangan sampai ada intervensi dari aparat masuk ke kampus, ya kan? Tapi ternyata yang disayangkan adalah aparat ini tidak menggunakan SOP untuk mengamankan sebuah aksi yang damai. Tapi ada sebuah sniper, ada sebuah pasukan yang menggunakan senjata tajam dan tertembaklah 4 abang-abang kita gitu di dalam kampus sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu dan pernah ke kampus AE di Grogol ya, Iya, di kampus itu ada AE Grogol. bentuk seperti napak tilas. Kalau kita napak tilas tuh kita selalu taburkan di situ. Itu ada titik-titik di mana abang-abang kita tertembak gitu, tertembak di kampus sendiri. Ada di depan gedung Syarif Tayyip, ya kan? Ada juga yang di dekat parkiran mau keluar gitu kan? Iya, Bang. Ataupun di tengah-tengah kampus kalau kita mau upacara tuh, ada di situ tuh. Dan itu menjadi sebuah hal yang sangat ironis gitu, karena kita aksi damai, tapi ternyata perlakuan dari aparat justru di luar SOP tadi. Ketika kita tahu ini bukan peluru karet dan ini ada peluru tajam, tumpah darah di situ, semakin kacau. Akhirnya di hari itu udah nggak kondusif, korban dibawa ke rumah sakit di sekitar kampus kita, dan ternyata yang disayangkan 4 abang kita nggak ketolong. Dan itu menjadi sebuah pemantik dari gerakan masyarakat Indonesia, gerakan mahasiswa Indonesia yang jauh lebih besar lagi. Yeah. Makanya kalau misalnya teman-teman tahu di tanggal 21 Pak Harto turun, ya kan. Bahkan ada juga fenomena ataupun kejadian Semanggi 1, Semanggi 2 itu adalah rentetan dari 12 Mei. Jadi 12 Mei ini menjadi sebuah pemantik dari perubahan besar di bangsa kita, yaitu reformasi.
Dan kunci dari reformasi apa? Perubahan, kebebasan. Dan ini harus direnggut dengan mengorbankan darah dan air mata. Dan itu motornya adalah Trisakti. Jadi hari ini kita merasakan semua kebebasan, hari ini kita merasakan sebuah kenyamanan seperti ini, itu karena buah andil perjuangan abang-abang kita di tahun 98. Jadi sudah menjadi sebuah kewajiban kita memperjuangkan, minimal kita mengedukasi dan harus memberikan waktu dan effort kita lebih untuk keluarga korban juga sih gitu. Syukur-syukur bisa ada kesejahteraan di situ. Iya, Dan minimal dengan perhatian kita itu sudah sangat membantu sih untuk memberikan effort pada keluarga korban tadi. Jadi kurang lebih tragedi 98 seperti itu. Dari yang awal mulanya memantau dari setiap daerah, akhirnya Trisakti ingin hadir untuk meluruskan dan membuka komunikasi ke DPR RI. Tapi ternyata ketika long march, ketika aksi dihadang dan akhirnya ada provokator memecah aksi tersebut, nggak kondusif, tarik mundur ke kampus dan terjadi penembakan di situ. Iya bang. Kurang lebih secekam itulah, mencekam sekali sih teman-teman kalau menurut gua. Ya seperti itu. Kalau teman-teman bisa lihat juga di Museum 12 Mei ada kaca yang bolong karena tembakan. Itu adalah salah satu tembakan dari aparat saat itu. Kayak gitu kurang lebih. Iya bang. Nah teman-teman udah dapat sedikit pengetahuan nih dari Bang Dino, sedikit penambahan pengetahuan yang mungkin awalnya kan dari saya pribadi sih bang kayak tahu bahwa tragedi 12 Mei itu sebenarnya cuma ada di waktu mahasiswa turun ke jalan doang. Ternyata sebelumnya tuh udah di daerah-daerah udah ada, dan kayak puncaknya benar-benar mahasiswa turun ke jalan yang ke gedung DPR itu ya bang. Iya, walaupun nggak sampai DPR. Gitu. Iya. Di tanggal 12 Mei-nya ya. Iya. Cuma kan pasca itu lebih dahsyat lagi ternyata. Iya. Karena abang-abang kita ya tadi mengorbankan darah dan air mata, dia itu ternyata membakar semangat seluruh mahasiswa di Indonesia dan akhirnya menjadi sebuah reformasi. Iya. Gitu. Itu waktu kejadian penembakan terhadap abang-abang kita yang terjadi di kampus itu masa-masa di Trisakti itu langsung dibubarin juga, dipulangin, atau mungkin mereka langsung kayak karena kacau suasananya mereka langsung menyerang aparat kembali atau gimana bang? Ketika memang kondisinya diketahui ada aparat yang menggunakan peluru tajam ya, bukan peluru karet lagi ya. Iya bang. Kondisinya itu sungguh mencekam dan membingungkan gitu. Ibaratnya kayak si malakama gitu. Iya. Lu mau bergerak melawan ya nggak mungkin juga. Iya, tak Lu kena mau lagi. bertahan di situ, ancaman itu ada. Dan akhirnya kondisinya itu nggak kondusif. Yang pasti di hari itu fokusnya kepada korban yang tertembak, ke rumah sakit dan lain-lainnya. Tapi di saat itu sepengetahuan gua nggak semuanya standby di kampus sih, Iya. gitu kan. Mungkin ada juga yang pulang, ada yang ke keluarganya, tapi tetap ada yang tetap standby di kampus gitu untuk siaga gitu. Iya bang. Karena di hari-hari itu adalah hari-hari yang cukup mencekam dan hari-hari itu adalah hari-hari yang sangat-sangat berpengaruh. Jadi Trisakti mau ngelakuin apapun sangat berpengaruh. Jadi kondisinya setelah tumpah pertembakan, tumpah darah, orang-orang banyak yang standby di kampus gitu. Tapi nggak semuanya standby juga. Jadi yang mau pulang tetap pulang, yang standby tetap standby, dan fokusnya tetap ke 4 korban yang tertembak dulu sih gitu. Kurang lebih seperti itulah mencekam situasi tahun 98. Versi kita pelajari dan kita coba ngobrol sama abang-abang yang mungkin pelaku sejarah saat itu ya. Kayak Iya bang. Mungkin dari teman-teman kayak masih belum kenal nih bang, kayak abang-abang siapa aja sih yang ketembak dan dari fakultas atau jurusan mana sih bang? Mungkin dari Bang Dino sendiri bisa kenalin nih bang ke teman-teman maupun adik-adik maba nih bang yang mungkin belum mengetahui tentang peristiwa 12 Mei ini bang. Jadi kalau misalnya mau cari tahu juga banyak banget ya, bisa googling ataupun YouTube pun banyak. Iya. Tapi ada 2 dari FTSP itu Bang Hafidin Royan dan juga Elang ya kan? Iya Bang Hafidin dan juga Bang Elang. Elang Mulyana ya. Iya Elang Dan Mulyana. juga dari FTI itu ada Hari Hartanto. Bang Heri Hartanto iya. Dari ekonomi ya kan. Dari ekonomi teman-teman juga kan. Iya, Itu ada Bang Hendriawansi. Dan 4 abang-abang kita ini menurut gua harus kita coba contoh sih dari patriotismenya gitu kan. Bagaimana nilai-nilai perjuangannya, reformasi itu harus kita coba nilai. Gimana mau mengorbankan waktunya untuk menyuarakan kebenaran gitu kan saat itu. Walaupun setelah 23 tahun ya kita mungkin berdebat lagi apakah reformasi ini ternyata lebih baik atau tidak. Tapi saat itu abang-abang kita memperjuangkan dan statementnya ini salah, itu harus diperjuangkan. Nilai keberaniannya, sense of belonging terhadap isu ini, ya kan, visi besarnya untuk merubah bangsa ini ke arah yang lebih maju, itu harus kita nilai. Iya, Kita harus kita coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi buat adik-adik gitu kan, ini ada contoh lah, contoh yang paling dekat lah
Empat aba-aba kita, pahlawan reformasi, harus mengorbankan darah dan air matanya untuk sebuah mimpi besar di bangsa ini, dan sikap-sikap ataupun perilakunya itu harus kita coba contoh dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kurang lebih seperti itu sih empat aba-aba kita tadi. Iya bang. Nah mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya ya sih bang ya. Mungkin impact dari kejadian 12 Mei ini terhadap pemerintahan Soeharto itu kayak gimana ya bang? Sebenarnya 12 Mei ini menjadi sebuah hal yang merubah segalanya. Jadi kan poin dari 12 Mei ataupun poin dari reformasi itu kebebasan Pak. Iya bang. Lo boleh sekarang berpendapat, ngekritik siapapun dengan sebebasnya gitu kan. Kita boleh ngobrol kayak gini nih, kalau kita ngobrol kayak gini nih langsung ditangkap polisi Pak. Iya. Langsung dihilangkan mungkin kan. Lo bisa pesan sekarang makanan lewat delivery online, itu kan adalah produk dari reformasi gitu kan. Jadi yang merubah dari reformasi itu adalah kebebasan. Berpendapat, bersikap, menentukan diri lo, semerdeka apapun lo, itu adalah kebebasan. Dan itu yang merubah tatanan di pemerintahan, nggak cuma pas Pak Harto ketika turun, sampai hari ini pun kalau lo lihat kan sekarang orang boleh mengkritik Pak Jokowi kok selama itu objektif, selama itu substansial ya. Iya bang. Lo boleh kok sekarang nyalonin jadi caleg, lo mau jadi presiden bisa karena apa? Kebebasan. Lo sekarang mau punya platform digital, e-commerce, lo jual ke orang-orang gitu kan untuk mereka akses, bisa karena apa? Kebebasan. Dulu belum tentu Pak. Misalnya Nadiem Makarim di zaman Orde Baru, tapi dianggap oleh Pak Harto, rezim Pak Harto, ini membahayakan negara, ini nggak nasionalisme, bisa jadi di take down itu Gojek. Iya. Artinya kan yang merubah semua kebebasan, mengkritik, berekspresi, mengembangkan diri di situ. Jadi itu sih poinnya. Gue selalu merasa 12 Mei ini sejuta makna. Mungkin orang akan pro kontra dengan 12 Mei, tapi gue yakin dari pro kontra 12 Mei ada sejuta makna yang ada dalam 12 Mei itu, termasuk kebebasan tadi. Kayak gitu kurang lebih. Ya jadi mungkin di mana teman-teman kan sekarang udah hidup bebas, udah bisa ngapain aja, itu merupakan impact dari kejadian 12 Mei yang dimana abang-abang kita tuh memperjuangkan kebebasan tersebut sehingga sekarang kita bisa hidup aman, damai dan bisa beraspirasi apapun, sebebas apapun tanpa takut khawatir ya bang. Iya makanya dengan kita mendapatkan privilege seperti ini, lu lahir tahun berapa Pak? Gue pribadi sih lahir tahun 2001 sih bang. Lu belum lahir kan? Iya belum lahir kejadian itu. Artinya kan ini privilege. Iya. Lu gak mesti harus berkeringat, gak mesti turun aksi, gak mesti harus ditembakin gas air mata, tapi lu dapat privilege untuk kebebasan ini. Artinya kita mendapatkan privilege secara cuma-cuma, tapi ada sebuah kasus yang belum tuntas. Bahkan kalau kita ngomong ini HAM berat atau enggak, ini akan berdebat lagi gitu kan. Ya kan, panjang lah itu, akan bisa berhari-hari kita bahas kan. Iya, tapi ini kan belum tuntas. Artinya kita harus memperjuangkan, karena apa? Lu dapat privilege harus cuma-cuma Pak. Iya bang. Minimal pengedukasian, kayak gini nih, ini kan pengedukasian, lu memberikan awareness, memberikan propaganda bahwa di 12 Mei belum selesai Pak, atau kesejahteraan keluarga korban gitu ya kan. Lu bisa misalkan datangin keluarga korban, lu tanya kebutuhannya apa, lu syukuran, lu doa bareng, terserah. Atau ternyata gelar pahlawan diperjuangkan, atau lebih baik lagi misalkan kasus ini bisa tuntas, walaupun gue yakin gak akan bisa tuntas selama rezim ini gak berganti, selama rezim ini gak hilang. Ini akan kebuka ketika kita udah 20-30 tahun lagi, ketika rezim ini udah pada meninggal. Kenapa gue bilang seperti ini? Karena udah 23 tahun kita aksi nggak ada hasil. Artinya seperti itu. Jadi itu sih maksud gue yang kita dapat dari reformasi dari 12 Mei, dan kita harus memperjuangkan itu. Poinnya itu teman-teman. Iya bang. Kira-kira abang bisa nih kasih tahu ke teman-teman yang lagi nonton video ini, kira-kira sebagai mahasiswa peran-peran apa sih yang harus dilakuin sebagai mahasiswa untuk mungkin bisa menghargai apa yang dilakuin sama abang-abang kita dulu. Iya, thank you ya. Mungkin juga terakhir ya sebagai closing statement juga ya. Gue percaya bahwa mahasiswa nih hati dan pikiran masyarakat. Idealis adalah kekayaan kemewahan tertinggi kita lah, ya kan. Dan gue percaya 12 Mei ini menjadi sebuah pemantik, menjadi sebuah inspirasi buat kita untuk terus bergerak dan berjuang. Gue yakin kenapa lu bikin podcast kayak gini. Kenapa lu mau ikut organisasi? Karena kita punya sebuah pemantik tadi. Semangat abang-abang ketika 12 Mei 98. Ketika Trisakti nggak ada 12 Mei 1998, gue yakin Trisakti nggak akan seperti Trisakti yang sekarang. Artinya, ya kan? Artinya semua ini harus kita perjuangkan. Artinya semua yang kita dapat dari produk reformasi yang kita rasain sekarang, kebebasan, harus kita perjuangkan. Jadi gue berharap untuk adik-adik berproses di kampus, optimalkan inkubasi ini, karena banyak hal yang belum tuntas, banyak hal yang harus kita perjuangkan. Karena pada sejatinya mahasiswa adalah hati dan pikiran masyarakat. Kalau hari ini anak muda udah beramatan,
Anak muda udah nggak mau peduli dengan sesama, udah nggak mau bergerak untuk hal yang baik, maka matilah sejarah suatu bangsa. Karena sejarah dunia adalah sejarah angkatan muda. Jadi bergeraklah, berproseslah, berjuanglah. Karena kita ada di kampus reformasi, kampus Trisakti. Iya. Kayak gitu bro. Bergeraklah, berproseslah, berjuanglah ya bang. Iya. Iya, mungkin itu terakhir dari sesi perbincangan kita tentang 12 ini bersama Bang Dino Ardiansyah. Mungkin terima kasih buat Bang Dino atas waktunya, udah meluangkan waktunya. Mungkin Bang Dino kan sibuk banget ya teman-teman, dan udah nyempetin kali ini buat datang ke Podjian ini, podcast kajian ini. Siap. Iya, dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah nonton video ini. Semoga menjadi pembelajaran buat teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk nonton Podjian podcast kajian di episode berikutnya. Terima kasih ya teman-teman. Dadah. Terima kasih juga Bang Dino. Jadi pokoknya 12 Mei kita harus merawat ingat, menolak lupa. Merawat ingat, menolak lupa. Terima kasih juga buat Narana Kreatif yang dimana udah nyiapin studio sekeren ini buat kita BPHMJ untuk mengembangkan apa yang kita punya, dan sehingga menjadi suatu kajian dan sajian yang sangat menarik seperti ini. Terima kasih buat Narana Kreatif. Thank you, luar biasa, mantap ruangannya, top.